Selamat bertemu kembali Bu Bapak Saudara-saudara dalam pembacaan renungan harian kita untuk hari Selasa 16 Juni 2020. Sebelumnya mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang disampaikan bagi kita untuk hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Mungkin masih terngiang di telinga kita ada lagu yang mengatakan melayani, melayani lebih sungguh dan seterusnya. Ketika kita diingatkan dengan kata pelayanan, setiap orang harus tergerak di dalam imannya untuk memastikan bahwa pelayanan itu lahir atas pelayanan yang telah dia terima dari Kristus. Karena moto kehidupan Yesus datang ke dunia ini sama seperti yang disampaikan dalam Injil Markus pasal 10 ayat 45 itu yang mengatakan bahwa karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah yang harus kita ingat dalam mempedomani pelayanan yang harus selalu kita tingkatkan. Kita harus mau bukan hanya melayani terhadap diri kita sendiri, tetapi sebagai orang Kristen kita harus mulai pelayanan itu untuk mendekatkan kita kepada Tuhan, mendekatkan saudara-saudara kita yang lain kepada Tuhan, mendekatkan keluarga kita, mendekatkan setiap anggota gereja itu untuk mengenal ketika dia telah merasakan pelayanan daripada Kristus di tengah-tengah dunia ini, dia harus terlibat di dalam pelayanannya. Karena apa? Yesus juga pernah berpesan, barang siapa yang mau mengikut Yesus, dia harus memikul salibnya. Artinya kita harus dengan rela dan berbangga di dalam iman, bukan berbangga atas prestasi diri kita di dalam pelayanan itu. Karena untuk itulah Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini. Ukuran daripada pelayanan gereja itu harus selalu bercermin kepada Yesus. Dan kita harus mengikut Yesus dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berkarya. Kita harus tetap mengucapkan syukur kepada Kristus, karena Dia tidak pernah menolak kita sebagai anak-anaknya. Dan Allah juga tidak pernah menolak untuk melayani dunia ini. Sehingga karunia demi karunia di dalam Kristus Yesus diberikan kepada kita. Supaya oleh karena pelayanan itu kita diselamatkan. Orang lain terselamatkan. Siapapun yang ada di sekitar kita akan diselamatkan. Dan ketika kita mendengar firman ini, ketika kita mau melayani Tuhan, melayani Allah, maka ia akan dihormati oleh Bapa di sorga. Terngiang kembali satu nyanyian dalam buku ende kita itu, Sai patu pamai alani Tuhani, soma kirim balos na Tuho, debatado marni danani ulami, manang na adong
parbueni. Dan ketika itu berbuah, bertumbuh dan berkembang, di sanalah pelayanan itu bisa menjadi puji-pujian, keagungan, dan juga kemuliaan bagi Tuhan kita. Dan oleh karena pelayanan Yesus, puncak pelayanannya seperti yang kita ketahui itu bahwa dia telah melayani kita. Bahkan saat dia meregang nyawa di kayu salib itu, dia masih tetap Allah yang setia untuk melayani kita. Menyerahkan hidupnya, nyawanya hanya untuk memudahkan kita di dalam sikap dan kebenaran yang sejati untuk merumuskan satu pelayanan dan terobosan pelayanan yang baru di tengah-tengah setiap kegiatan kita, baik masa-masa sulit ataupun saat kita melayani di dalam keadaan yang normal. Terlebih-lebih ketika kita diperhadapkan dengan new normal life saat ini. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Ketika kita tetap dalam keadaan sehat, maka orang lain juga akan menikmati kesehatannya. Ketika kita mau mendamaikan diri kita dengan situasi yang baru saat ini, itu juga adalah merupakan pelayanan. Oleh karena itu, marilah ibu bapak saudara-saudara kita selalu termotivasi dan meneladani pelayanan Kristus di tengah-tengah dunia ini menjadi sumber inspirasi bagi kita untuk mengembangkan tiap talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Selamat melayani, selamat bekerja, dan selamat berkarya. Salam sehat. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga ketika Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus. Hal yang pertama sekali sangat-sangat jelas terlihat dan kami rasakan adalah pelayanan di dalam bentuk kasih setia-Mu kepada kami umat. Biarlah pelayanan yang telah Engkau rintis dan Engkau lakukan itu, sebagai orang-orang yang telah Engkau pilih, kami menjadi duta-Mu, kami menjadi mitra-Mu, melakukan pelayanan yang terbaik lagi. Dan biarlah karya-karya anak-anak Tuhan menjadi buah-buah pelayanan di dalam mengembangkan misi kerajaan sorga, misi kelahiran kebangkitan, dan juga apa yang telah Kristus lakukan demi kami. Mari Tuhan, Engkau kuatkan kami dan berikan kesehatan. Kau berikan berkat yang melimpah di tengah-tengah kehidupan pribadi lepas pribadi setiap jemaat Tuhan, keluarga lepas keluarga. Dan berkati kami untuk siap melayani dimanapun kami tinggal, kami berada, kami berdomisili. Kami mau menghadirkan pelayanan Kristus, dan kami mau menjadi sumber inspirasi untuk pelayanan dimanapun kami berada. Terpuji-pujilah nama-Mu, berkati gereja-Mu, berkati umat Kristen di seluruh dunia ini, secara khusus juga di Indonesia, dan teristimewa jemaat HKIP Tebet yang merindukan kasih sayang Tuhan dan pelayanan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Dan ampunkan dosa-dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati engkau sekalian. Amin.